saya sang maestronya Jember. Yang punya salam 3 jari nolai, jangan lupa bahagia. Di malam yang berbahagia ini saya sengaja mengundang beliau di suasana outdoor ya. Saya tidak berada di kediaman atau di pondok pesantrennya Gus Jadi. Saya mengundang langsung ya, eksklusif malam ini ada di outdoor. Dan alhamdulillah ya, dengan bersusah payah dan saya coba merayu orang nomor 1 ini di pondok pesantren Al-Ghafilin supaya mau keluar kandang bos ya. Jadi tidak cetaknya cuma tak jengkang-jengan, nah gitu. Jadi harus berani tampil di luar kandangnya. Alhamdulillah berhasil lah. Semangat, semangat. Berhasil saya ya membujuk beliau. Alhamdulillah Gus, gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau hadir di sini Gus ya. Nah, ini Umi sebetulnya masih banyak Gus yang mau dipertanyakan baik sama sampean walaupun sama Gus Bay. Berhubung Gus Bay itu tidak bisa malam ini ya, sibuk banget. Sebetulnya Anda juga sibuk. Tapi dengan berhubung saya bersusah payah menghubungi Anda dan meyakinkan Anda, alhamdulillah terima kasih banyak mau menerima undangannya Gus ya. Alhamdulillah. Gus ini banyak ya. Ini saya bacakan ada beberapa WA, sebetulnya banyak sekali WA yang masuk sama Umi. Kemarin Gus Bay sempat menyampaikan itu masalah mengkapitalisasi kemiskinan Gus. Dan di situ banyak orang yang bertanya sama Umi, sayang sekali Umi, Gus Bay itu menyampaikan tapi tidak ada solusinya. Nah ini yang ditanyakan sama masyarakat itu caranya atau solusinya mengatasi kemiskinan itu bagaimana Gus? Ini menurut versi sampean. Monggo Gus, waktunya Gus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali Gus. Ya sama-sama. Jadi gini, menurut saya masalah kemiskinan itu memang sangat menjadi masalah yang ada di negeri kita ya. Khususnya juga di Jember, karena Pak Bupati kemarin waktu kampanye sempat menyebutkan Jember itu kemiskinannya peringkat nomor 2 se-Jawa Timur. Oh mas, sekarang 21 kalau nggak bisa lebih. Sekarang ini 21, oh, gitu, ya? 21 tingkatnya ya. Dari tingkat kedua ke 21, mohon maaf saya ngasih penjelasannya. Bisa jadi mungkin bisa 23 dan seterusnya gitu. Jadi intinya kalau masalah kemiskinan ini kan yang jelas ada data peningkatan kemiskinan ya, dari yang zaman kemarin ya ke sekarang. Valid ya Gus ya? Ya. Valid sekali. Jadi artinya pemerintah Jember saat ini masih belum berhasil untuk mengentaskan persoalan kemiskinan yang ada di Jember. Oke, solusinya Gus? Jadi kalau menurut kami masalah kemiskinan kan masalah spesial. Jadi harus ditangani secara spesial dan harus khusus. Nah, jadi di sini dibutuhkan yang namanya keberpihakan. Ya. Keberpihakan. Keberpihakan. Ya, keberpihakan. Iya, keberpihakan terhadap persoalan kemiskinan ini sendiri. Karena jika pemerintah tidak berpihak dalam mengentaskan persoalan kemiskinan, maka program yang akan diterapkan itu juga tidak bagus. Apakah harus mendatangkan ahli Gus dalam menangani kemiskinan yang ada di Kabupaten Jember yang setiap harinya bertambah ya, bukan berkurang? Jadi kalau menurut kami sebenarnya di Jember sendiri, insya Allah di tubuh birokrasi saya yakin di situ kan juga sudah banyak orang-orang pintar, orang-orang yang berhasil. Nah ini berarti kurang diberdayakan oleh Pak Bupati. Kurang diberdayakan. Jadi memang harus keberpihakan itu kan berarti segala sumber daya, potensi, kemampuan dan segala sesuatu yang menyangkut terkait dengan program ini itu harus segera diprioritaskan. Sebetulnya ini program Bupati apa program Wakil Bupati yang lebih signifikan? Anda menjelaskan seperti apa? Kalau secara umum ya, kalau kita berbicara mengenai kebijakan Bupati, tapi terkait dengan masalah kemiskinan ini memang ada di ranah Wakil Bupati. Cuma masalah ranah Wakil Bupati apakah dikasih peranan lebih atau tidak sama Bupati? Iya, masalahnya yang keluar kemarin yang sampai majang baliho di depan DPR yang katanya Gus Bay pun dengan besar sekali ya, big brosur termasuk ya. Itu hanya termasuk mengkapitalisasi atau cuma dibilang wacana bukan wacana, pencitraan lah jelasnya seperti itu ya Gus ya. Kurang lebihnya. Mungkin orang akan memandang seperti itu. Jadi gini nih, kalau kita berbicara kemiskinan itu
sesungguhnya kalau kita lihat datanya, warga atau rumah tangga yang miskin itu lebih banyak rata-rata di kaum di pedesaan, di mana mereka menggantungkan hidupnya di sektor agraris. Jadi ini yang harus mendapatkan perhatian dari Pak Bupati khususnya terkait dengan program kebijakannya, bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan lewat potensi yang ada. Ini ciri khas, kita butuh karakteristik masing-masing daerah tidak sama. Caranya gimana? Nah, jadi kalau misalkan untuk daerah pedesaan yang di mana di situ warga miskin itu banyak tergantung di sektor agraris. Berarti program di pertanian untuk meningkatkan agrarisnya sendiri, hasil pertanian, mulai dari subsidi pupuk, mungkin mulai dari pengolahan, termasuk penyediaan pasar dari hasil pertanian itu benar-benar harus pemerintah hadir di dalamnya, harus ada di situ. Karena ketika petani ini sendiri ketika dia produksi hasilnya melimpah, terus ternyata pasar tidak menyerap dengan baik, maka mereka hasil pertanian juga akan jatuh. Seperti tempo hari gobis itu sempat harganya cuma per kilo 1.500, itu kan sudah rugi. Padahal petani itu kan menunggu untuk sampai panen. Nah, itu kan panennya lama ya. Sampai akhirnya nggak dipanen. Begitu juga ada lombok, tempo hari juga ada tomat gitu ya. Nah, ini juga sektor-sektor yang tingkat inflasinya itu tinggi di Jember. Jadi memang harus ada keberpihakan dari pemerintah, yang itu juga tidak hanya pemerintah kabupaten, dalam hal ini bupati mungkin bisa melibatkan pihak perbankan, terutama BI dalam hal ini juga ya, mungkin juga melibatkan akademisi seperti halnya di sini kan banyak universitas, ada Poltek. Tentunya di situ kan punya banyak terobosan-terobosan bagaimana cara bertanam yang baik sehingga bisa meningkatkan hasil produksi dengan biaya yang ringan dengan resource yang ada. Berarti kayak lebih gampangnya ada hubungan simbiosis mutualisme. Iya. Dan ada keberpihakan yang penting. Keberpihakan pemerintah. Kalau pemerintah udah nggak mikirin, ya pasti itu nggak akan dianggarkan, nggak akan dijadikan sebuah program. Apa harus ada anggarannya itu? Jelas dong. Ini anggarannya dari mana? APBD? Bisa, banyak anggaran itu banyak sumbernya. Bisa dari APBD juga bisa. Dari CSR mungkin bisa? Bisa juga dari CSR. Ya, jadi dari CSR juga bisa ya. Dari perusahaan-perusahaan yang ada di Jember, baik perbankan, baik perusahaan-perusahaan yang memang mereka berusaha di kota Jember ini itu kan pasti ada CSR-nya. Nah, itu juga bisa digulirkan kembali dana CSR-nya. Itu sebenarnya kalau memang ini semuanya sinergi, ada keberpihakan, maka di situ akan menjadi sebuah terobosan, bikin sebuah program di mana sektor agraris itu benar-benar bisa menjadi primadona, benar-benar bisa menjadi sektor yang bisa menyumbangkan PAD yang besar, itu nanti akan berdampak positif juga bagi masyarakat, terutama di pedesaan yang menggantungkan hidupnya dari sektor agraris. I think so. Oke Gus, ini kan tadi sudah termasuk ada penjelasan dan sedikit saya menarik sampai menyampaikan atau memberikan ucapan atau statement masalah CSR ini Gus. Lagi-lagi saya penasaran ini Gus. Mudah-mudahan pertanyaannya nggak menusuk ya. Soalnya ini kemarin kan sepakatnya sama Gus Bay ya. Gus Bay itu nggak bisa jawab karena apa? Beliau ya dengan elegannya ya, maklum dia sosok kiai ya dan Gus. Dia juga nggak mau melampaui kapasitas beliau. Saya menghargai sekali. Ini Gus mungkin kan benar-benar ya benar-benar ini Gus yang kasar kusuk lah. Bukan berita bohong atau hoax atau bagaimanapun kasar kusuk, tapi bisa dijadikan jalan atau memang ini pasti gitu loh. Ini gini Gus, ada teman Umi ya kerja di salah satu bank ada di Jember, tapi saya mohon maaf menjaga nama beliau, nama baik beliau saya tidak bisa menyampaikan siapa orangnya atau namanya. Walaupun saya dibunuh, saya siap dibunuh, nggak akan saya sampaikan. Itu gini Gus, masalah CSR Gus, saya dengar-dengar kemarin itu beritanya setiap bank itu ditajankan 120 paket oleh bupati. Dan paket apa itu? Itu paket kalau nggak salah yang berupa sembako ya Gus, kalau berupa
dengan pihak bank juga target bank itu di atas 100 juta. Jadi anggarannya itu satu bank atau PT itu harus mengeluarkan CSR itu di atas 100 juta. Sepengetahuan Umi, dana CSR itu yang dikeluarkan hanya 2% atau 2,5%, maksimal lah 3%, Gus ya. Kalau setiap bank didata di atas 100 juta, terus dengan paket 120 per hari ya Gus ya, berupa sembako untuk menunjang kinerja Bupati dalam masalah sosial di Kabupaten Jember, dengan adanya katanya berbagi ke setiap masyarakat Kabupaten Jember, dan ini juga bisa menarik kesimpulan ya. Jadi maksudnya dilakukan di bulan ini, Di bulan Ramadan ini, dan ini ada apa? Termasuk ada program Bupati untuk 120 desa. 120 desa. Program Bupati yang berbagi 120 desa, dan ini uangnya dari CSR itu, dengarnya seperti itu Gus. Jadi bukan uang pribadinya Bupati Gus. Gitu Gus. Ini kalau apa kayak Gus, jadi bisa nggak ngasih penjelasan sedikit sebetulnya CSR itu seperti apa sih? Lah terus kenapa kok setiap perbankan tuh kayaknya ditarget? Berarti kalau ditarget kan ada pemaksaan dong. Nggak ikhlas lah, istilahnya nggak ikhlas. Kan orang sedekah kan harusnya kan ini Gus, ikhlas. Kalau sudah ditarget kayak Gus Bay ya, Umi mau nyumbang lah di lembaganya Gus Bay. Umi nyumbang 100, oh jangan Umi saya minta 500 kan? Berarti kan pemaksaan dong. Ya kalau Umi ikhlas, kalau nggak ikhlas gimana? Percuma kan? Lah apalagi perbankan. Dan ini lagi Gus, kalau sudah ditarget semua sama pemerintah, diambil sama pemerintah, otomatis setiap bank tidak bisa melakukan fungsinya untuk programnya, untuk bersosialisasi atau membantu program sosial dengan bank itu dan dengan masyarakat yang lain atau penduduk di sekitar itu, atau mungkin keadaan lingkungan di sekitar itu Gus. Menurut pendapat Anda, apakah benar yang dilakukan atau keputusan Bupati kita saat ini? Ya. Sekali lagi ya. Payah terbuka, transparan Gus. Sekali lagi ini hanya menurut ini pendapat saya pribadi. Dan saya terhadap informasi ini pun baru dapat dari kalaupun itu benar, ya, sebenarnya kalau untuk urusan berbagi-bagi sih selama ini untuk masyarakat sih oke, ya. Masyarakat tetap menerima. Cuman persoalannya ketika ditarget. Nah ini kan tentunya ini harusnya kalau menurut saya memang pihak perusahaan itu atau perbankan, terutama yang seperti halnya perbankan yang punya kerjasama dengan pihak Pemkab. Contohnya apa saja Gus? Perbankan yang mempunyai kerjasama sama Pemkab ini apa saja? Ya, selain yang saya tahu Bank Jatim Gus ya, Bank Jatim ini sudah partner bisnisnya Pemkab. Selain itu Gus? Ya bisa jadi kalau saya dengar ini kayaknya di Bank BNI BSI, jadi ada beberapa program yang memang dilakukan. Kalau Bank Mandiri Gus? Bank Mandiri yang ini juga. Bank Syariah Gus? Ya, Bank Syariah. Bank Syariah Indonesia itu sama Bank Syariah kan di dalam. Iya. Bank BI Gus? Kalau Bank BI ya BI kan hanya regulator ya, jadi hanya mengurusi tentang makro ya. Kalau Bank BI Gus? Ya. Kan bank swasta itu. Nah ada kepanjangan juga ya. Kurang tahu juga ya kalau Anda. Mungkin yang tepat bisa menjawab kerjasama apa aja Bank Pemkab itu dengan bank-bank yang mungkin orang Pemkab sendiri. Orang Pemkab. Okay. Kalau saya tuh nggak tahu persis. Cuman gini. Intinya sudah banyak lah PT yang bekerja sama untuk memuluskan kegiatan sosial Bupati. Ya. Iya kan? Jadi ini kalau menurut saya sebenarnya itu tidak ada masalah. Cuman yang jadi persoalan kalau mungkin itu benar informasinya tentang adanya target itu sendiri. Nah, target ini kan sifatnya akhirnya membebani. Kalau seandainya itu tidak membebani atau sesuai dengan memang kapasitas CSR yang harus dikeluarkan oleh pihak perbankan atau pihak perusahaan segala macamnya itu, it's okay. Karena itu memang dan memang pemerintah yang sebagai partnernya perbankan itu sendiri atau perusahaan-perusahaan yang ada di sini itu memang pemerintah kan berhak menyalurkan itu, artinya dengan program-programnya. Tapi ketika ini melebihi kapasitas, ini kan akhirnya
menjadi beban otomatis ya, mungkin pihak perusahaan mungkin jatahnya misalkan sebulan ini dia harus adanya jatah CSR-nya cuma 100 misalkan, terus pihak Pemkab meminta itu sampai 150 atau 200 mungkin ya. Ini kan akhirnya menjadi 100 juta atau 100 juta up. Berarti bukan 100.000 Gus. Iya. Pemerintahnya kita di atas 100 juta Gus ya. Pemirsa harus tahu juga itu. Nah ini yang akhirnya otomatis pasti akan mengganggu ya, alur kas dari pihak pemerintah sendiri. Mengganggu ya? Ya mengganggu pasti kalau di luar yang sudah dijatahkan itu sendiri. Dan setahu saya untuk program CSR itu memang Ada keras Gus. setahu saya untuk program CSR itu biasanya pihak perbankan ya khususnya itu biasanya sudah punya apa istilahnya itu ya, merencanakan terlebih dahulu setahun sebelumnya. Misalkan kayak kemarin BI sempat ceritakan ke kita bahwa ada program CSR dan itu memang untuk program tahun ini itu direncanakan tahun sekarang. Nah, ketika yang tahun ini katakanlah yang ya, Ibu tadi tanyakan persoalan masalah bulan ini minta jatah tadi Jatah bulan ini, apakah itu sudah masuk dalam programnya CSR-nya dari perusahaan-perusahaan itu sendiri ataukah tidak? Ini yang kita nggak tahu. Kalau itu nggak masuk, kita pasti akan sedikit kekonalan gitu ya. Kalau seandainya kayak Bupati meminta lebih gitu, bagaimana menurut pendapat Anda? Anda ini menutup-nutupi pemerintah di Jember ya? Anda kayaknya kurang jelas begitu ya? Menjawabkan maksudnya kurang clear. Ayolah keterbukaan saat ini kan memang jawabannya keterbukaan loh. Membela rakyat itu lebih baik Gus ya daripada membela kepentingan segelintir orang yang berkepentingan di dalam. Jadi gini ya, kalau yang menjadi persoalan, maaf, kalau menjadi persoalan ketika CSR itu hanya dimanfaatkan pribadi. Misalkan nih, minta jatahnya untuk paket sembako ternyata diambil sendiri bisa ya. Ini kan ini berarti merugikan, itu yang baik. Tapi selama itu mendistribusikan untuk program dan untuk masyarakat, saya rasa ya fine-fine aja gitu. Ada auditnya nggak? Harusnya ada, harusnya yang mengawasi itu harusnya ada. Ada. Yang dalam hal ini biasanya itu DPRD. Kira-kira diaudit nggak sama DPR? Pertanyaan saya itu. Halo Bapak DPR, DPRD Tanyakan aja kepada Bapak Dewan. Apakah Anda mengawasi selama ini audit program daripada CSR atau program sosial yang ada di Kabupaten Jember? Itu pertanyaan saya lagi ya. Saya beberapa kali sudah menghubungin ketua DPR juga anggota DPR juga beberapa orang anggota DPRD Jember ya. Kayaknya pada ngeles semua ya. Seperti melempar ya. Coba tanyakan sama ini Umi, ini yang wajib ini. Lah kenapa? Tanggung jawab Anda sebetulnya apa gitu loh. Yang dikerjakan Anda selama ini apa gitu loh pertanyaan saya. Kenapa harus melempar nama? Umi itu yang lebih berhak tanyanya ke sini. Umi yang berarti kan kayak Anda tidak ada tanggung jawabnya loh. Ini yang harus dipertanyakan dan ini menjadi PR Anda. Kira-kira DPRD ini bisa menjawab apa tidak pertanyaan Umi itu yang menjadi poin ya untuk saat ini Gus ya? Kalau memang persoalan dasar ini, mohon maaf, memang kami benar-benar tidak tahu persoalan ini. Jadi memang yang paling berhak sebenarnya menjawab yaitu DPRD. Tidak bisa diaudit ya? Harusnya bisa. Harusnya bisa diaudit, Ya, tapi selama ini kepemimpinan para bupati yang ada di Jember dalam program sosialnya yang mengambil uang daripada CSR ini kiranya diaudit apa enggak? Itu pertanyaan saya itu aja udah. Saya nggak mau tanya neko-neko Gus ya. Dan saya nggak bisa jawab karena saya tidak ada di dalamnya gitu loh ya. Kenapa sampai nggak jadi anggota DPR aja Gus? Bagus jadi Gus. Ya, alhamdulillah. Jadi gini ya, mungkin ya. Sebenarnya ini persoalan yang bagus sebenarnya. Umi ini Pertanyaannya apa persoalannya yang bagus? pertanyaannya yang bagus ini menolak. Bukan jebak loh ya, bukan jebak. Karena ada orang yang memberitahu sama Umi gitu loh. Jadi memang ini kan memang ya apa ya masalah CSR ini kan memang sebenarnya itu memang keperuntukannya untuk sosial untuk masyarakat. Memang itu diambil keperuntukannya dari pihak perusahaan. Iya. Lah Untuk kepentingan sosial. memang persoalan ini itu memang jarang menjadi sorotan. Baru ini Harus saya berani ya. Itu memang karena apa ya orang itu Mau jember ini. Jadi memang ketika ada pertanyaan seperti ini sebenarnya itu memang ya
ya, kalau kita memang ingin menegakkan yang namanya itu kebenaran, kebaikan, ya memang harusnya diaudit. Jadi perjalanan CSR itu jumlahnya berapa, dapatnya dari mana, salurannya kemana, penerimanya siapa, itu memang harus benar-benar terkontrol, harus benar-benar tahu gitu loh. Jadi kalau saya tuh memang lebih senang ya kalau memang program CSR ini memang satu bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, misalkan berupa program untuk terkait dengan pengentasan kemiskinan tadi, dengan cara menimbulkan menstimulus dari kegiatan-kegiatan yang ada bisa menghidupkan perekonomian di daerah itu sendiri. Karena kemiskinan kan nggak sama antara pedesaan dengan perkotaan kan nggak sama. Nah, jadi ini bagaimana dituangkan dalam sebuah program kebijakan yang akhirnya ini masing-masing ekonomi itu tumbuh, sehingga di situ akhirnya kemiskinan bisa terentaskan karena keluar dari habitatnya. Jadi orang miskin itu biasanya kan sudah terstruktur nih. Lah itu supaya bisa lepas dari itu kan memang harus memang ini kan memang harus keluar dari habitatnya struktur kemiskinan itu sendiri dengan cara kita ciptakan stimulus habit baru, kebiasaan baru, misalkan di situ harus ada pendidikan, di situ harus ada tumbuh UMKM, stimulus perekonomian terkait dengan kalau di pertanian itu ada dari kegiatan-kegiatan yang penunjang sektor pertanian, baik itu di sektor pariwisatanya juga bisa ditonjolkan juga di sana gitu. Jadi intinya kalau masalah petani, bagaimana petani ini bisa untuk meningkatkan produksinya dan pemerintah hadir untuk menjaga harga itu supaya stabil. Oke, mohon maaf, saya potong sebentar, tapi Bupati ini di saat bulan Ramadan ini yang namanya katanya dengan programnya berbagi, ini hanya memberi sembako dan juga uang di dalam amplop ya. Apakah ini menyelesaikan masalah Gus? Yang berhubungan dengan yang tadi sampaikan itu tidak nyambung dengan katanya memberikan solusi masalah pekerjaan, membangun desa dan segala macam, terutama juga membangun pondok-pondok pesantren yang sangat banyak santrinya dan juga itu adalah nanti menjadi penerus generasi bangsa yang akan datang. Dengan Bupati memberikan sembako kepada setiap warga atau datang ke pesantren, mengatasnamakan Bupati loh ya, bukan mengatasnamakan CSR atau relasi bisnisnya atau PT yang sudah menyuplai atau yang bekerja sama dengan beliau. Menurut Anda apakah ini juga berbau pencitraan lagi gitu? Allah ya. Kalau masalah itu Allah sudah berarti komen. Ya itu mungkin kalau mungkin tadi bertanya tentang apakah ini juga bisa menyelesaikan masalah, mungkin ya. Soal menyelesaikan masalah bagi si penerima minimal sementara. Sementara masalah itu bisa terentaskan karena sekarang saya nggak ada sembako, tiba-tiba dapat sembako, paling nggak masalah hari itu bisa selesai. Tapi itu jangka panjang, jangka menengah maupun jangka panjangnya ini saya rasa harus perlu dipikirkan yang lebih. Tidak hanya si orang warga miskin yang menerima saja, tapi bagaimana hidayakan potensinya sehingga dia bisa mandiri secara ekonomi, secara kesehatan, secara pendidikan itu bisa mandiri. Itu baru dia akan terlepas dari Indonesia. Oke, kayak masyarakat kecil otomatis kan tidak tahu Gus, kalau itu uang daripada relasinya letak ya Bupati ya ini kejar terus ini. Kayak rakyat kecil, apalagi rakyat pedesaan kan nggak mungkin tahu Gus kalau ini uang daripada ini relasi bisnisnya Bupati, terus habis itu dari PT-PT, dari bank, dari orang yang berkepentingan atau bekerja sama mensukseskan kepentingan Bupati atau kinerja Bupati. Masyarakat kecil itu menganggapnya ini uang Bupati. Ini loh Bupati saya sudah bagi-bagi sembako yang diserap dari masyarakat itu uang murni dari saku Pak Haji Hendy loh. Itu uang murni dan Pak Haji Hendy itu orangnya baik, dermawan, suka bagi-bagi. Ternyata Jember itu uang daripada CSR ya. Perlu Umi sampaikan, bukannya saya mengkritisi atau merosting kinerja
kamu benci saya, nggak apa-apa. Bagi saya, hidup saya adalah keputusan saya dan pribadi saya, dan itu juga prinsip bagi saya. Oke Gus, mohon maaf saya akan bertanya agak sedikit mendalam ini Gus ya. Siapkan hati Anda ya. Saya harus nafas panjang dulu ini. Wah, panas bener ini. Gini Gus, saya katanya sana tidak di audit Gus. Kira-kira Gus, kira-kira ya Gus ya. Sudah, saya menuliskan. Saya nggak menuduh loh ya. Saya kan nggak ngomong kalau belum selesai saya ngomong Gus. harusnya gitu. Kira-kira Gus berpotensi untuk ditilep atau dikorupsikan Gus sama bupati Gus. Allah bisa. Kan ada auditnya, bisa kan? Bisa jadi kita inilah nggak boleh nuduh, tapi curiga boleh. Minimal yang didapatkan sama bupati anggap sudah 2M, 3M, atau sampai 5M ya. Bisa jadi dikeluarkan hanya 1M, 4M-nya masuk 1. Kita nggak nuduh, oke. Dapat anggarannya daripada CSR dikumpulkan semua 2M. Presentasinya gini aja udah, presentasi ya. Yang dikeluarkan 60%, 40%-nya berpotensi masuk 1, bisa nggak? Ngomong jujur aja, sebagai umat Islam yang baik dan sebagai tokoh agama Anda, sambil saya minum dulu. Ya, saya nggak bisa jawab. Karena saya nggak tahu. Benar, saya nggak bisa jawab. Saya nggak tahu. Ya emang saya Anda nggak diaudit. Nggak mungkin dong orang mau jujur semua 100% dari pihak dari pihak pemberi CSR dan penerima, nggak mungkin 100% dikeluarin semua. Orang nggak bodoh Bos. Orang kerja seperti dapat hasil, oke? Jujur-jujur saja. Berarti yang lebih tahu ya daripada saya. Sudah saya lebih tahu, menduga-duga seperti itu. Ya gini nih ya, menduga boleh, tapi menjudgment jangan. Seperti kesepakatan kita kemarin. Terkait dengan masalah jasa ini, apakah DPRD apakah sudah mengaudit atau tidak, kita juga nggak tahu. Katanya nggak ada audit. Kita nggak tahu. Nggak ada. Ya, kalau ada buktinya kan ada kan, anggarannya ketemu berapa sekian Ya, karena sekian. saya Selama belum- ini kan tutup mata anggota DPR. Karena kita belum menelisik, belum melihat data-data itu sampai ke dalam. Kita kan hanya membaca dari luar. Apakah itu sudah ada audit atau belum? Selama Saya ini nggak tahu. gimana yang Anda tahu? Saya juga nggak tahu. Berarti nggak ada dong auditnya dong. Fair-fair aja. Ya, Iya kan? karena saya memang tidak pernah melihat dan menelisik tentang hal itu, jadi wajar. Memang saya nggak tahu gitu. Tapi bahwasannya yang diceritakan itu masuk akal gitu ya. Tapi ini Akhirnya Anda membuka sedikit ya. Masuk akal. masuk akal dalam arti bukan berarti itu pasti seperti itu kan. Kita kan kalau kita mau bikin sebuah statement, kita kan harus tahu dulu gitu. Iya. Datanya seperti apa. Terus ini kan hanya pertanyaannya sifatnya rumor. Umi kan mendengar dari cerita dari temennya Umi, yang juga belum tentu kebenarannya kan. Harusnya kita cek dulu, ini bener nggak? Kita harus lihat datanya, kita pahami dulu. Dan kita kalau kita menuduh tanpa ada bukti itu sama dengan dosa nih. Iya. Nah, dan ini juga saya rasa juga berbahaya juga bagi kita ketika kita menuduh tanpa ada bukti. Jadi memang kita hanya bisa wilayah kita hanya mengomentari ya, menganalisa, mencurigai mungkin ya lebih tepatnya begitu. Supaya apa? Sebenarnya dengan hal ini bagian dari kontrol, akhirnya semua pihak yang terlibat itu hati-hati. Baik pihak tadi itu yang terkait dengan ini, pemberi CSR, penerima CSR, pengelola CSR, maupun yang bagian mengawasi CSR itu sendiri. Tapi kayak pemberi CSR, apakah pernah meminta audit kepada Pemkab Jember? Saya kurang paham kalau masalah itu. Benar saya nggak tahu urusan ini. Kan biasanya kayak pihak bank, oke lah dikasih terus biasanya kan minta buktinya apa yang dikerjakan secara sosial atau di lingkungan apa, biasanya kan diminta seperti itu. Apakah karena bupati kita atau bupati Jember ini diprioritaskan tidak usah audit seperti itu? Tapi tempo hari saya mendengar berita ya. Jangan menutup-nutupi Anda ya. Anda sebagai muslim sejati, katakan yang hak dan hak, katakan yang batil dan batil. Minimal yang saya tahu. Jadi kemarin saya tuh sempat baca berita Wiswaya Jember berbagi. Iya. Di situ memang waktu bupati turun ke lapangan. Kalau kemana Gus? Ya ke masyarakat lah. Ya mungkin waktu berbagi itu ya. Kayaknya di situ juga ada pihak berbagi. Artinya pihak pemberi jasa kemungkinan terlibat turun di dalamnya. Pihak perbankan ada di situ hadir. Kayaknya apa sudah pasti karena Anda akan memberi jawaban yang jelas. Saya lupa ya beritanya itu ada di mana. Itu kayaknya ada yang saya tahu kayak
ada dari Bang apa yang kemarin BNI kalau nggak salah, dan dengan Bapak siapa gitu. Oh, perwakilannya itu saya ya. pernah membaca berita itu karena ya saya sebagai warga di Jember yang khususnya kemarin mendukung Bupati, saya memang sangat update untuk melihat perkembangan yang ada di Jember. Apa karena Anda mendukung terus menutup-nutupi kinerja Bupati yang salah, Gus? Oh, maaf ini saya bertanya. Kalau memang salah, setahu kalau saya itu tahu bahwa itu salah, saya pasti ingatkan. Dan saya tidak suka untuk ingatkan. Anda sudah mengingatkan, Gus? Nah, kalau masalah itu belum, karena saya belum tahu persoalannya. Apakah Anda berani nanti ke belakangnya mengingatkan kepada Bupati Ya, yang jelas-jelas Anda sudah disakiti dan dibohongi dalam pemilu, Gus? Yang minimal nanti saya tanyakan dulu lah. Gitu. Pak, apakah benar Bapak tadi kemarin itu minta CSR-nya dari Bank Bangka? Nanti mungkin kalau seandainya. Dan juga tanyakan, Gus, tanyakan juga, apakah 100% dibagikan semua untuk masyarakat Jember? Apa ada yang masuk saku sebagai Bupati juga pebisnis ya? Nggak ada pebisnis itu mau rugi dong, pastinya mau ngotong gitu kan? Kita ngomong jelas-jelas. Ini pertanyaannya debat dan menusuk banget ini. Gini, Gus, orang kalau titip omongan ini udah ya maklum ya, Gus. Orang titip omongan pasti lebih, Gus ya. Kita tolong ya sampaikan ke ini, saya nggak bisa datang. Pasti sampaikan panjang, Gus. Nah, kalau kita titip uang, ya titip uang itu bukan lebih pasti kurang, gitu loh. Itu faktanya yang ada. Titip omongan lebih. Titip uang bisa kurang itu. Ya kan? Jadi gini aja. Jadi gini nih, ya. Saya kasih solusi. Gini aja, saya kasih solusi. Assalamualaikum. Nah, ini gini ya. Supaya lebih clear dan jelas apa yang menjadi pertanyaannya di Umi yang memang orangnya kritis, super kritis ini ya. Jadi saya tidak terpojok terus. Jadi saya mengharap Umi ini mengundang Bapak Bupati yang selama ini selalu dibicarakan sama beliau. Undang, kalau perlu kita podcast bareng gitu ya, ngomong bareng gitu ya. Dan nanti mungkin ada kalau berkaitan dengan CSR mungkin pihak perbankan atau siapalah perwakilannya, mungkin juga DPR. Itu akan lebih clear persoalannya sehingga masyarakat itu juga akan tahu begini gitu. Kalau saya ini kan wilayah di luar, jadi kan nggak bisa menelisik lebih atau komentari hal yang lebih karena saya emang nggak tahu. Gitu. Tapi kayaknya selama ini DPR belum pernah mengawasi program sosial yang satu ini, Gus. Sepengetahuan saya, karena belum ada laporan atau bukti otentik yang saya dapatkan. Biasanya ada itu informasi nyampe ke Umi itu ada. Umi ini sudah dianulis pasti ada yang nyampe ke saya. Ya gitu. Nanti paling tidak nanti saya tanyakan ke teman-teman. Harus dong ditanyakan dong. Nah, saya ada beberapa dengan DPR ini apa sekarang ini apa dinamikkan sama Bupati Jember, apa dikasih fasilitas yang luar biasa sehingga terlena ya dengan Bupati perempuan yang kemarin dihajar habis-habisan. Kenapa dengan Bupati yang laki sekarang ini Anda terlena dinamikkan atau diberi ya semacam mohon maaf ini katanya roti bagi-bagi roti. Wah, ada apa ini? Ada apa nih lagi Jember tahun 2024 Anda nanti dipertanyakan lagi. Kiranya Anda bisa duduk lagi karena setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Ingat itu. Jangan pernah terlena dalam suatu buayan yang nyata-nyatanya itu hanya fata morgana dan sementara. Oke Gus, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Gus. Jangan pernah menutup-nutupin keadaan yang benar-benar fakta atau nyata ada di Kabupaten Jember, biar masyarakat bisa menerima dan bisa mengambil kesimpulan dan juga bisa mencerdaskan rakyat Jember tentunya ke depannya. Ya, jadi mungkin kalau harapan saya tetap yang menjadi ranahnya Pemkab Jember perbaiki dulu mesin yang ada di birokrasi. Jadi jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran semacam pelanggaran SOTK dan yang lain-lain. Karena itu menjadi legal standing bagi panjenengan dalam bekerja. Ketika tidak ada kekuatan fondasi yang kuat ketika Anda bekerja, maka Anda akan gampang selamanya dalam bekerja. Itu nanti yang penting. Itu yang penting dan nanti saya belum selesai membahas masalah KSOTK, saya masih sangat penasaran sekali. Nah, kita sudah dari tadi yang ngomongnya panas ini kan. Beliau ini kayaknya terjebak. Saya nggak ada niat tuh. Lillahi ta'ala Umi itu tidak pernah ada niat
untuk menjebak narasumber saya. Ya saya itu memang seperti ini orangnya, kalau ngomong ya apa adanya, sesuai dengan satu, kapasitas saya sebagai warga sipil, kedua kalinya saya sebagai termasuk tokoh masyarakat, juga tokoh masyarakat. Masyarakat kecil itu mengadunya ke saya, dan kalian tahu saya itu bukan anggota dewan ya, bukan politisi. Saya hanya sebagai putri daerah Jember yang yang memiliki rasa sosial tinggi dan juga memikirkan kepentingan masyarakat yang ada di bawah. Walaupun ya, saya bukan orang kaya. Padahal banyak loh yang mencalonkan saya menjadi wakil bupati. Kenapa nggak Umi aja jadi wakil bupati Jember? Itu hanya mimpi ya, hanya mimpi gitu. Oke Gus, ini rakyat kecil loh yang bilang Umi jadi pemimpin aja di Jember seperti itu. Gak apa-apa. Jangan. Ya, Sekarang presiden Ukraina aja dia seorang pelawak dulu. Gus, kalau saya bisa amanah, takutnya Umi nggak bisa amanah, Gus, saya nggak berani. Karena berani mengomentari berarti udah berani membuktikan. Betul, sebetulnya begitu. Karena Harusnya ini, berani. karena urusannya ini bukan cuma hablum minanas saja. Ini hubungan hablum minanas dan juga hablum minallah. Dan pertanggungan jawaban Umi bukan cuma di masyarakat tapi di depan Allah. Kayaknya saya masih belum siap dilamar menjadi anggota DPR salah satu partai saja. Saya nggak mau masih angkat tangan. Mohon maaf, saya tidak terlalu mencintai dunia yang satu ini. Karena apa? Dunia yang awalnya dianggap orang baik bisa dibelokkan menjadi orang yang tidak baik, bisa diajak korupsi, bisa diajak negosiasi, bisa diajak tutup mulut. Itu yang Umi takutkan. Bukan masalah politiknya, bukan. Kalau politiknya oke baik, toh itu membangun bangsa kita menjadi maju lagi. Tapi di sekelilingnya kayaknya dimonopoli gitu loh. Saya takutnya seperti itu. Oke Gus, apa yang bisa Anda simpulkan dari pertanyaan saya yang cukup pedas seperti cabai rawit Gus? Jadi memang pertanyaannya Umi ini benar-benar kalau ada yang jualan mie setan tuh levelnya level tertinggi nih, udah bikin saya adem panas sebenarnya. Tapi kan harus berani. Gak apa-apa, ini kan era keterbukaan. Ya. Justru dengan hal yang semacam ini itu kontrol sosial akan terjaga. Tetap dan juga perbaikan pasti akan ini Gus, akan terjadi. Jadi memang mungkin ini jalannya ketika kita ingin menjadi untuk lebih baik lagi. Semua dibongkar oleh Allah, keterbukaan itu dibongkar oleh Allah, semua menjadi evaluator, artinya semua mata memandang sehingga gerak maksiat dan hal-hal yang jelek itu benar-benar terminimalisir. Karena pandangan setiap orang ini memang hanya siap menonton. Inilah kekuatan kontrol sosial. Apakah ini termasuk Allah menyuruh saya atau mengilhamkan saya gitu dengan membongkar ini semua? Saya apakah ini hidayah dari Allah yang telah kepada sekarang gini, logikanya gini, seorang Umi Damtrek yang kemarin hanya ngurusin jatuh cari batu, ngurusin supir truk ya, tapi tiba-tiba diberi kecerdasan oleh Allah membongkar pertanyaan yang sebenarnya itu menurut saya saja itu sebenarnya agak ketar-ketir gitu. Ini kan berarti bisa jadi ini Allah yang mengirim. Karena kita pun ketemu juga tidak ada setting. Tidak ada. Kemarin kita ketemu di masalah ini korban bencana. Ya. Jadi kan semuanya berjalan begitu saja dan mungkin ya. Skenario Allah pada sampean. Skenario punya Allah. Dan ini saya masih berharap justru di situ ada tanda-tanda kebaikan. Amin. Nah, jadi mudah-mudahan ya semua yang kemarin kita omongin yang merasa kena tusuk atau apapun, jadi kan sebenarnya tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu gelisah. Ketika panjenengan itu tidak salah, saya yakin it's okay ke depannya. Tinggal kalaupun ada hal yang memang kurang tepat dari apa yang sudah kita uraikan dan itu ternyata menjadi titik lemah, itu harusnya diperbaiki. Jadi poinnya dari semua obrolan kita adanya sebuah perbaikan ke arah yang lebih baik. Itu menurut saya. Itu aja. Ya. Oke, terima kasih statementnya. Terima kasih. Dan saya masih berharap di pemerintahan ini pun Jember menjadi lebih baik lagi. Masih ada satu setengah tahun yang tersisa ya. Mudah-mudahan ada perbaikan yang luar biasa dan signifikan. Amin. Di belakangnya saya masih ingin menemui Anda dan menemui Gus. Boleh. Masalah esoterika ada PR yang belum terselesaikan nanti Gus ya. Harus dijawab dengan Anda tentunya. Siap. Oke. Sejauh pengamatan saya ya. Siap. Sejauh yang saya tahu. Siap. Alhamdulillah bincang-bincang panas sudah saya lalui.
dan saya sudah bisa mengambil kesimpulan, juga bisa mengeksekusi, termasuk orang satu ini ya. Saya termasuk diberi kehormatan bisa berbincang-bincang dengan beliau di luar kandangnya tentunya. Alhamdulillah, dan insya Allah ini menjadikan pembelajaran bagi kita semua, memberikan kecerdasan bagi kita semua. Kita harus banyak belajar, dan juga mengevaluasi diri kita, belajar daripada kesalahan yang sama tentunya, untuk membangun Jember lebih baik lagi. Oke, gitu aja bincang-bincang Umi sama kalian, si pilot kantor cantik, liputan dari Umi, sang maestronya Jember yang punya salam 3 jari nolai. Jangan lupa bahagia, hidup indah bila mencari berkah. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan semoga amal ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jika ada semua ladang, boleh Umi menumpang mandi. Kalau ada umur Umi Syarifah panjang atau Umi nolai panjang, insya Allah kita berjumpa kembali. Sampai jumpa.